Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ilham Hidayat Arifin, mahasiswa PGSD Bone FIB UNN. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah atau mewawancarai kepala sekolah yang ada di SD Negeri 37 Majang, Kecamatan Tanjung Tiratang Barat, Kabupaten Bone, mengenai pelaksanaan supervisi. Beliau adalah kepala dari SD Negeri 37 Majang, Kecamatan Tanjung Tiratang, Kabupaten Bone. Nah, Ibu, pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Jadi di video kali ini saya akan banyak membahas seputar supervisi. Nah, kalau untuk pengalaman mengenai supervisi, apakah Ibu sudah pernah mengalami namanya supervisi? Ya pasti Pak Ilham. Selama di sini hampir 1 tahun lebih sudah beberapa kali saya mengadakan supervisi, baik itu supervisi akademik maupun supervisi pembelajaran kepada guru-guru yang ada di sini. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan Bu, dalam pelaksanaan supervisi itu pasti kita menghadapi yang namanya masalah-masalah atau kendala. Nah, bagaimana caranya Ibu menghadapi masalah-masalah tersebut dan bagaimana bentuk upaya mengatasinya? Ya, kalau kita berbicara mengenai supervisi itu ada beberapa masalah-masalah atau tantangan yang kami hadapi sebagai seorang kepala sekolah. Di antaranya itu yang berasal dari guru yang akan disupervisi. Kenapa? Karena sebagian guru itu merasa supervisi itu adalah sesuatu yang tidak penting. Kemudian sebagian guru juga beranggapan bahwa supervisi itu adalah sebuah kegiatan di mana mengawasi mereka. Kemudian kesiapan guru yang kurang, kemudian sebagian besar guru juga merasa bahwa mereka tidak membutuhkan yang namanya supervisi itu. Kemudian tantangan yang lain itu bisa berupa sarana prasarana yang belum ada di sekolah kami. Kemudian kurangnya guru-guru senior yang bisa membantu saya atau menggantikan saya untuk melakukan kegiatan supervisi itu, karena mengingat kegiatan kami sebagai kepala sekolah itu sangat padat, sehingga kadang sudah ada jadwal yang kami sudah tentukan namun kegiatan supervisi tidak bisa terlaksana seperti itu. Saya rasa untuk tantangannya seperti itu, dan cara untuk mengatasinya ya, kalau saya sih sebelum melakukan supervisi kami mengadakan pertemuan dulu, di mana pertemuan itu kami memberikan pemahaman kepada guru-guru bahwa supervisi itu bukanlah sebuah bentuk untuk mengawasi guru-guru, tetapi untuk memperbaiki diri. Untuk membantu guru melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, kemudian memberikan pemahaman kepada guru bahwa supervisi itu sangat penting, karena harus untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita seperti itu. Kemudian untuk menghadapi tantangan yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa kami ada kesibukan sehingga kadang ada jadwal yang sudah kami tentukan tetapi seperti tidak terlaksana, itu saya menunjuk salah seorang guru yang bisa membantu seperti itu. Jadi secara umum itu untuk masalah-masalah terkendalanya lebih kepada kurangnya edukasi dan juga perhatian guru untuk melakukan supervisi. Ya. Karena kebanyakan guru-guru di sini merasa bahwa supervisi itu bukan merupakan suatu hal yang terlalu penting. Jadi maksudnya kalau dari saya Bu, itu mungkin masih kurangnya edukasi dan perhatian guru, utamanya guru-guru yang lebih bisa umurnya guru-guru senior itu masih menganggap bahwa supervisi ini belum merupakan hal-hal yang tidak maksudnya ingin dikesampingkan saja. Betul. Mereka tidak merasa bahwa saya butuh untuk disupervisi. Jadi jarang-jarang ada guru itu yang meminta untuk disupervisi. Bahkan sampai sekarang belum ada. Selama saya di sini belum ada guru yang meminta saya bahwa Bu, saya minta waktu untuk supaya saya disupervisi. Belum ada seperti itu. Jadi intinya itu kurangnya perhatian dan juga edukasi bagi guru.
selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan tadi kan sudah supervisi. Nah, Ibu dalam melakukan supervisi itu pasti membutuhkan ataupun menggunakan yang namanya teknik supervisi. Nah, kira-kira secara umum ataupun yang lebih dominan yang Ibu gunakan dalam melaksanakan supervisi itu apa saja? Ya, kalau kita berbicara mengenai teknik supervisi itu kan ada yang namanya secara perorangan atau individual, ada yang secara bentuk kelompok. Nah, kalau yang sering saya lakukan di sini adalah ya teknik secara perorangan. Di mana itu untuk teknik secara perorangannya ada beberapa cara yang saya lakukan. Itu yang pertama ada istilahnya kunjungan kelas, di mana di dalam kunjungan kelas ini kami kepala sekolah itu bertujuan ingin membantu masalah apa yang dihadapi guru dalam kelas. Kemudian ada istilahnya observasi kelas. Di sini bertujuan untuk secara dari awal sampai akhir kita mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi memang berfokus ke proses pembelajaran. Kemudian ada istilahnya kunjungan antar kelas. Ini pernah juga kami adakan di sini. Misalnya guru kelas 5 melakukan observasi ke kelas 6 atau saling bertukar lah. Di mana tujuannya di sini supaya mereka guru yang melakukan observasi itu mendapat pengalaman baru dari guru yang melakukan observasi ini. Apa yang diobservasi, maksudnya yang melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada yang namanya penilaian diri sendiri. Jadi sebelum saya melakukan observasi, saya membagikan format penilaian di mana guru sendiri yang menilai dirinya secara objektif. Berupa lembar cek. Iya, ada format dari poin A sampai ya evaluasi, dari awal pembelajaran sampai evaluasi sampai akhir pembelajaran. Mereka menilai diri sendiri seperti itu. Kemudian kan tadi ada dua ya, observasi individu dan perorangan. Kalau ini perorangan, terus terang saya belum pernah lakukan di sekolah ini, karena kalau perorangan itu berarti kita membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana permasalahannya sama. Jadi ini agak susah kita laksanakan, karena untuk perkelompok ini kita mengelompokkan guru, apakah si A, si B, si C, siapa yang mana yang punya permasalahan sama. Jadi kita kelompokkan, supervisi sama-sama seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya, karena dari wawancara ini saya sudah banyak belajar mengenai supervisi, utamanya untuk pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas, bagaimana teknik supervisi, dan pastinya kendala-kendala yang dihadapi. Saya juga sudah ada gambaran untuk mengatasinya seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisa bertemu kembali dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.